juga para bapak dan ibu, para santri, putra-putri Darus Sholihin yang saya banggakan. Alhamdulillah, syukurillah, pada subuh kali ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, iman, Islam, sehat walafiat, sehingga mudah-mudahan kita senantiasa memberikan curahan rahmat, ridha dan maghfirah. Dan langkah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang positif ini dinilai langkah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diangkat derajatnya, dihapus segala kesalahan-kesalahan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelumnya kita membaca umul kitab, mudah-mudahan barokah surah Al-Fatihah. Ilmu yang kita kaji ini penuh dengan keberkahan dari Allah. Yang kurang sehat, baik yang ada di masjid, di rumah sakit, mudah-mudahan Allah angkat segala penyakitnya. Juga yang meninggal dunia, mudah-mudahan ahlul khair min ahlil jannah. Yang sedang belajar putra-putri kita, mudah-mudahan ibu kita, santri-santri kita, jamaah kita sukses dalam belajar. Yang sedang ujian, mudah-mudahan pada lulus ujian ini. Amin. Juga yang sedang berjuang jalan Allah, khususnya untuk masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, mudah-mudahan perjuangan dimudahkan oleh Allah dan COVID-19 disirnakan oleh Allah. Bi barakatul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kajian kita pada ba'da subuh kali ini masih melanjutkan surah At-Taubah, yakni ayat ke-97 ya. Ayat 97 yakni al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Dan kita mengikuti pendapatnya Imam Ar-Romli ya, bahwa dalam bacaannya kita baca ta'awuz, kemudian karena di tengah-tengah surah Baroah ini kita membaca ya, sunat membaca basmalah. Sementara pendapatnya Ibnu Hajar Al-Haytami di awal surah Taubah haram hukumnya membaca basmalah, di tengah-tengahnya kalau di tengah surah makruh hukum. Tapi Imam Syamsuddin Ar-Romli beliau berfatwa di awal surah Baroah membaca basmalah hukumnya makruh, tapi kalau sudah di tengah-tengahnya katakanlah sudah terhalang oleh satu ayat saja, itu sudah dihukumi sunat. Maka kita membaca ta'awudz juga membaca basmalah. Diikuti oleh semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufran wa nifaqa. Wa ajdaru an la ya'lamu hudud ma anzalallahu ala rasulih. Wallahu alimun hakim. Wa minal a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu
ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Al-a'rabu ay ahlul badwi. Al-a'rabu adapun orang-orang Arab pelosok. Ahlul badwi ya, Arab, orang Arab pelosok. Di Indonesia terkenal dengan badui ya, dari kata badwun jadi badui. Jadi yang betul-betul kampung ya di pelosok. Asyaddu kufra wa nifaqa. Sangat kufur dan munafik. Min ahlil muduni dibandingkan dengan orang-orang Arab perkotaan. Mudun dari Madinah, kota. Jadi dibandingkan dengan orang-orang perkotaan. Li jafaihim. Karena kekerasan hati mereka, wa ghilazi tabaihim, dan keras tabiat mereka. Wa bu'dihim, dan jauhnya mereka an sama'il Qur'an, dari mendengar bacaan Al-Qur'an. Wa ajdaru bimakna aula, dan lebih utama. An ay bi an, bahwasanya
La ya'lamu, mereka tidak tahu. Hududama anzalallah, batas-batas apa yang Allah telah turunkan. Ala rasulihi, atas rasulnya. Minal ahkami, yaitu dari hukum-hukum. Wasyara'i, dan syariat-syariat. Wallahu alimun, dan Allah maha mengetahui biholkihi, dengan makhluknya. Hakimun, Allah maha bijaksana fi sun'ihi, dalam perbuatannya bihim, terhadap mereka. Hadirin hadirat serta para santri yang saya banggakan, saya muliakan, ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa ada orang-orang Arab perkampungan yang ada di pelosok. Mereka sangat kufur dan munafik karena mereka keras hati dan tabiatnya yang memang keras. Dan mereka demikian itu karena jauh daripada mendengar kitab suci Al-Quran. Karena jauh daripada mendengar kitab suci Al-Quran, apalagi tidak ngerti isi kandungannya, sehingga mereka bagi yang kufur dan munafik. Dan mereka pun tidak tahu batas-batas apa yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya berupa hukum-hukum, juga syariat-syariat agama. Sehingga timbul kekufuran dan kemunafikan. Allah maha mengetahui dengan makhluknya, juga bijaksana, maha bijaksana dalam perbuatannya terhadap mereka. Kita lanjutkan, wa minal a'rabi may yatahidhu ma yunfiqu magroma. Wa minal a'rabi, dan sebagian daripada orang-orang Arab, may yatahidhu, ada orang yang menjadikan ma yunfiqu, apa yang mereka infakkan fisabilillah, di jalan Allah, magroman, yakni goromatan, merasa tekor, wahusronan, dan merasa rugi. Li'annahu la yarju sawabahu, karena dia tidak mengharapkan sawabahu, mendapatkan pahalanya. Bal yunfiku, akan tapi dia menginfakannya haupan, karena ada rasa takut. Wahum Banu Asadin wa Gotofan, dan mereka itu dari kaum Banu Asad dan Banu Gotofan. Wa yatarabbasu ay yantaziru. Yatarabbasu tafsirnya yantaziru, dan ia menunggu bikum, dengan kalian, ad-dawaira, perubahan zaman. Ai dawaira zaman, perubahan zaman. Bi antan qaliba alaikum, dengan zaman berbalik atas kalian, payatakhallasu, lalu mereka lepas. Kaum ibu-ibu didengarkan dengan baik. Alaihim, atas mereka, dairatus saw, ya, perputaran keadaan zaman yang buruk. Bidhammi wal fathi, bisa dengan domah dairatus su, atau wal fathi dan fathah, yakni dairatus saw. Ayat artinya yadurul azab wal halaku alaihim, perputaran azab dan kebinasaan alaihim, atas mereka. La alaikum, bukan atas kalian. Wallahu sami'un, dan Allah maha mendengar li aqwali ibadihi, bagi ucapan-ucapan hamba-hambanya.
Alimun, maha mengetahui biaf'alihim, dengan perbuatan-perbuatan hamba-hambanya. Hadirin hadirat yang terhormat, ayat yang kedua kita kaji ini di kalangan orang Arab ada yang ketika berinfak mengeluarkan hartanya di jalan Allah, mereka merasa tekor, merasa rugi karena rupanya mereka bukan karena Allah, bukan karena punya pikiran akan mendapatkan pahala, tapi karena takut dibilang pelit atau karena sesuatu hal, bukan karena Allah. Ini terjadi pada kaum Banu Asad dan Gotopandul. Dan mereka ingin supaya ada perubahan zaman sehingga aturan-aturan berubah. Tentu mereka akan mendapatkan azab dari Allah dan kebinasaan. Allah Maha mendengar ucapan-ucapan hambanya dan Maha mengetahui perbuatan-perbuatan hambanya. Mari kita kaji langsung kepada ayat yang 3 yang terakhir. Wa minal a'rabi, dan dari sebagian orang Arab pula, may yu'minu billah wal yawmil akhir, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ka Juhainah wa Muzainah, seperti kaum Juhainah dan Muzainah. Ada yang membacanya Muzayyanah, tapi di tafsir ini sudah diberi harokat Juhainata wa Muzainata. Jadi kaum Juhainah dan Muzainah. Wa yattakhidhu ma yunfiqu fi sabilillah qurbatin, dan menjadikan apa yang ia infakkan di jalan Allah qurbatin ay tuqarribuhu indallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa wasilah ila shalawatir rasul, dan sebagai media untuk mendapatkan doa-doa. Sholawat bimana da'awat, doa-doa ar-rasul lahu kepadanya. Ala, ingatlah, innaha ay nafaqatuh, ay nafaqatuhum, yakni sungguh nafkah mereka, infak mereka, qurbatu bidomi ro wa sukuniha, didomahkan ro dan boleh disukunkannya, bisa qurbah, bisa qurbah, lahum bagi mereka, indahu di sisi Allah. Sayudhiluhumullahu fi rahmatih, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, ay jannatih, yakni surganya. Innallaha, sesungguhnya Allah, ghafurun, maha pengampun, li ahli ta'atihi, bagi orang-orang yang taat kepadanya. Rahimun, yang maha penyayang bihim, terhadap mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melihat dalam ayat ini bahwa dari kalangan orang Arab rupanya tidak seragam. Ada yang terakhir ini kita melihat orang Arab yang baik-baik, yakni yang beriman kepada Allah, juga iman kepada hari akhirat, seperti kaum Juhainah dan Muzainah. Dan ketika ia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, infaknya semata-mata untuk taqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, ikhlas karena Allah semata, dan ingin mendapatkan doa-doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas itu merupakan kedekatan diri kepada Allah, maka Allah pun akan membalas dengan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, yakni surganya. Karena Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang selalu taat beribadah kepada Allah, dan Maha Penyayang kepada mereka orang yang selalu taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Insyaallah kita lanjutkan Jumat nanti dengan was-sabiqunal awwalun ila akhiril ayat. Hadirin hadirat para santri yang saya banggakan, yang saya hormati, yang saya sayangi, demikian materi
kajian kita pada ba'da subuh kali ini berbicara tentang keadaan ya orang-orang ya, Arab, ada yang baiknya, ada yang buruknya. Untuk itu untuk menambahkan wawasan keagamaan kita, sebelum diakhiri dengan doa, mungkin ada hal-hal yang perlu ya kita diskusikan pada zaman sekarang ini. Ada hal-hal yang perlu kita muzakarahkan dalam masalah agama. Kami persilahkan. Nah, jika Nip ada yang ingin ditanyakan, ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi inti pertanyaannya gimana? Wahabi. Ya, baik. Ada yang kedua, Pak Haji Ustaz Masturo, ada yang tanyakan? Bagaimana? Ya. Salah siapa antara imam dengan makmum nih? Makmum lambat, ya imam lambatnya. Mengusap wajah setelah sholat. Karena kadang-kadang dia ada yang lebih rela mengusap kakinya dibanding mengusapnya gitu. Hukum mengusap wajah ya. Hukum mengusap wajah setelah sholat. Ya, udah ya. Bapak Ustaz Armani ada, silakan dikemukakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang berbunyi la'anallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ilatul kubur hijina 'alaiha maka dijawab, yang artinya Rasulullah melaknat wanita di kubur dan orang-orang yang menjadikan kubur itu
Ya. Baik, saya kira cukup ada 4 pertanyaan yang bagus-bagus, penting-penting untuk kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama mengenai pertanyaan dari Bapak Haji Yanif Aswoko dari Sawan Permai. Beliau menanyakan tentang masalah posisi Wahabi. Ya, Wahabi ini terkenal yang saya baca adalah dinisbahkan kepada namanya Muhammad bin Abdul Wahhab. Cuma dalam sejarah memang ada dua Wahabi, ada kaitan dengan Wahabi yang lebih duluan yang jahat-jahat ya. Kemudian ada Wahabi Muhammad bin Abdul Wahhab yang cenderung kepada artinya mensyirikan, membid'ahkan sesuatu yang dipandang oleh sebagian ulama adalah perbuatan yang baik. Nah, jadi kita melihat di mana di Arab Saudi termasuk pahamnya itu cenderung ke paham yang diajarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab tadi, yang tentunya beda dengan yang di Indonesia cenderung ke madhab Syafi'i. Jadi kalau di Arab Saudi, di mana Abdul Wahhab ini dalam kaitan dengan ubudiyahnya, akidahnya ikut dengan Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah sendiri itu dalam masalah madhabnya ikut ke Hambali ke madhab Hambali, sehingga memang ada titik-titik perbedaan-perbedaan karena memang berbeda dengan apa yang difatwakan oleh madhab Imam Syafi'i. Namun pada garis besarnya karena istilahnya berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis, tentu ini masalahnya masih ada hubungan dengan masalah ijtihadiyah. Cuma kalau yang dipandang istilahnya bertentangan dengan yang kita pahami semacam ini, biasanya dari kaum Wahabi itu menjelek-jelekan kepada paham dari Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah dalam masalah akidah. Itu yang menjadi pertentangan, sehingga ulama mengatakan bahwa Wahabi ini karena tidak sesuai dengan akidah yang dibawa oleh Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah ini dipandang tidak pas lah. Kemudian dalam masalah ubudiyah tentu ada perbedaan-perbedaan dengan di kita, artinya di mazhab Syafi'i diantaranya misalnya kalau subuh tidak qunut, kemudian ketika membaca Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim itu disirkan, artinya tidak dinyaringkan seperti yang kita baca. Itu mungkin sedikit perbedaan antara kita dengan mereka. Kemudian yang kedua mengenai masalah salah siapa antara imam yang lelet dalam bergeraknya, sementara makmum yang cepat karena nggak sabar menunggu mungkin imam yang lelet tadi. Jadi ketika si imam mau ruku itu sudah diucapkan Allahu Akbar, tapi lambat rukunya, sementara si makmum cepat rukunya. Padahal dalam hadis Nabi itu Rasulullah bersabda,
innama ju'ilal imamu liyutamma bihi fa idza kabara fakabiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu. Artinya innama ju'ilal imamu liyutamma, sungguh dijadikannya seorang imam itu, disyariatkan bahwa ada imam adalah untuk diikuti oleh makmum. Fa idza kabara fakabiru, maka apabila si imam sudah takbir, maka ikutilah takbir makmum di belakang. Wa idza raka'a farka'u, apabila imam sudah ruku, maka rukulah makmum. Wa idza sajada fasjudu, apabila imam sujud, maka ikutilah sujud. Artinya ya makmum ini harus mengikuti imam, tidak berbarengan dengan imam, apalagi sampai mendahului imam. Bahkan di dalam kitab hadis namanya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang dikarang oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan saya punya 2 syarahnya Bulughul Maram. Yang pertama Subul Salam karya Imam Al-Amir As-Sun'ani, 2 jilid 4 juz. Yang kedua namanya Tawdihul Ahkam karya Abdullah Al-Bassam, 3 jilid tebal. Namanya Tawdihul Ahkam Syarah Bulughul Maram. Itu di dalam kitab Bulughul Maram ada hadis apakah kalian mau ya mendahului imam, nanti kepala kalian ini, wajah kalian akan dirubah menjadi wajah himar atau keledai, ya. Itu karena Rasulullah tidak suka kepada makmum yang suka mendahului kepada gerakan-gerakan imamnya. Artinya makmum hanya di belakang ikut kepada imam. Nah, jadi yang jadi pertanyaannya, salah siapa antara imam dengan makmum tadi? Ya kedua-duanya menurut saya kurang pas. Harusnya imamnya karena akan diikuti oleh makmum itu jangan lelet. Jadi ketika misalnya Allahu Akbar ini, jangan Allahu Akbarnya aja rukunya lelet, tapi hendaknya segera, karena kan akan diikuti oleh makmum. Sementara makmum kan inginnya mungkin segera setelah ucapan takbir tadi. Nah, makmum juga karena harus mengikuti kepada gerakan imam, nah hendaknya menahan diri. Ya, menahan diri karena khawatir mendahului imam tadi. Itu jadi mungkin disarankan kepada kedua pihak, antara imam harus jangan lelet, ya harus segera, dan makmum bisa menahan diri dulu sebelum imam bergerak, jangan bergerak dulu. Itu yang harus diperhatikan. Nah, kemudian mengenai masalah mengusap, ya, hukum mengusap wajah setelah sholat bagaimana? Karena menurut informasi dari Bapak Ustaz Haji Mastur yang saya hormati, ada yang tidak mengusap wajah, justru mengusap kaki. Ya habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi, ya kakinya diusap-usap, bukannya wajah yang diusap. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini mengusap wajah dalam madhab Syafi'i ya hukumnya sunat setelah kita selesai dari ibadah sholat. Ya, hukumnya sunat, artinya enggak dosa kalaupun enggak diusap, cuma enggak dapat pahala sunat. Mengenai dalilnya bahwa mashul wajhi, ya dalam riwayat yang lain mashul jabhati, mengusap kening atau misalnya wajah, ini hukumnya sunnah. Ini bisa dibaca dalilnya di dalam kitab namanya Amalul Yaum wal Lailah, itu karya Imam Ibnu Sunni, ya seorang ahli hadis namanya Ibnu Sunni, itu kita baca. Dan
selain di dalam kitab namanya Amalul Yaum wal Lailah karya Imam Ibnu Sunni itu juga saya baca yang pertama di dalam kitab namanya Al-Azkar An-Nawawiyah, yakni kitab Al-Azkar karya Imam Nawawi. Bahkan ada dalam syarah Al-Azkar Nawawiyah, kalau Al-Azkarnya 1 jilid, ini syarahnya namanya Al-Futuhatur Rabbaniyah, 3 kurang dari 5 jilid ya, karya Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari Al-Makki, seorang ulama dari Mekah, wafat 1057 Hijriah. Imam Nawawi wafat 676 Hijriah. Bahkan di dalam kitab namanya I'anul Talibin juga dikutip. Jadi teks hadisnya itu yang saya hafal, kebetulan ya saya sedang nyusun Al-Azkar wal Adniyah ba'da shalah, yakni zikir-zikir dan doa-doa setelah sholat. Jadi setelah kita sholat ini zikirnya yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan oleh para ulama ini apa bacaannya, dan sekaligus di bawahnya itu setelah zikir saya tulis nomor 1 ini dalilnya begini, hadisnya dan di kitab apa adanya, jilid berapa, halaman berapa. Yang kedua, zikir ini dalilnya apa, kitabnya. Ini sedang disusun ya, mudah-mudahan segera tuntas ya, supaya menjadi pedoman atau tuntunan bagi umat Islam, khususnya para santri dan jamaah yang kami bimbing. Nah, di antara yang kami sedang tulis itu atau telah tulis adalah bagaimana Rasulullah setelah mengucapkan salam ke kanan dan ke kiri. Ternyata dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni tadi ya, yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam Al-Azkar An-Nawawiyah dan oleh Imam Ibnu Alan As-Siddiqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari dalam kitabnya Al-Futuhatur Rabbaniyah, dan di dalam kitab namanya I'anul Talibin syarah atau Hasyiah Fathul Mu'in karya Imam Said Bakri Syatu Ad-Dimyati dari Mekah, bukan Ad-Dimyati min Bedahan ya, tapi dari Mekah. Itu ada Rasulullah SAW itu. Jadi hadisnya itu bunyinya, karena Rasulullah SAW idza qadha ya min sholatihi masaha ya wajhahu wa fi riwayatin jabhatahu wa qala bismillahirrahmanirrahim Allahumma azhib anil hamma wal hazan, yang artinya adalah Rasulullah SAW apabila telah menyelesaikan ibadah sholatnya, beliau mengusap ya wajahnya dari arah jidatnya sambil mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah ar-rahmanir rahim Allahumma azhib anil hamma wal hazan. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Ya Allah, hilangkanlah dari aku al-hamma, rasa susah, wal hazana, dan rasa sedih. Itu diucapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sambil mengusap wajah, baru istighfar. Dan itu yang saya amalkan dalam setiap sholat ya. Jadi itu yang dijadikan dasar kenapa ulama mensunatkan mengusap wajah setelah selesai sholat. Itu jawabannya kaitan dengan pertanyaan tadi. Nah, kemudian yang terakhir mungkin kaitan dengan Bapak Ustaz Armani, bagaimana kaitan dengan hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa la'anallah ya zairatul kubur, kemudian watihadum al-masajid wasuruj ya. Jadi kurang lebih artinya bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah melaknat perempuan-perempuan yang ziarah kubur dan menjadikan kuburan sebagai masjid-masjid dan membuatkan penerang-penerang di dalam ya kuburan.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya hadis ini juga saya kaji. Ya, selain masalah tadi menulis masalah zikir-zikir dan doa setelah sholat 5 waktu, juga saya telah menulis, ya, artinya sudah jadi tulisannya. Ada 2 yang sudah jadi, yakni hukum masalah talqin mayat dan sekaligus menjawab 33 pertanyaan sekitar masalah talqin. Jadi talqin mayat itu sampai tidak kurang 33 pertanyaan, dari mulai apa pengertiannya, bagaimana dalilnya, para sahabat melakukan talqin tidak, bagaimana teks talqinnya, bahasa Arabnya bagaimana, bahasa Indonesianya bagaimana, itu kita bahas dengan dalil-dalil sampai tidak kurang 33 pertanyaan. Nah, kemudian juga sudah ditulis juga, sudah jadi, tinggal merapihkan mengenai tata cara dan tuntunan merawat jenazah, ya, itu sampai tidak kurang 200 halaman, dan kitab yang dijadikan referensinya saya hitung tidak kurang 60 kitab sudah jadi, tinggal merapihkan dan menyusun secara ya rapih lah. Itu kita bahas karena ada hubungan dengan masalah kuburan, ya, masalah pekuburan ini, masalah jenazah, juga masalah kuburan. Ternyata setelah dibahas mengenai Allah mengutuk, ya, perempuan-perempuan yang ziarah kepada kuburan ini ada, saya kutip sebagai rujukan di dalam kitab namanya Mabahis, ya, Al-Islamiyah, yang dikarang oleh Syekh Hassanain Muhammad Makhluf dari Mesir. Ada pembahasan bahwa pada dasarnya bahwa bagi laki-laki dan perempuan itu disyariatkan untuk, ya, berziarah kubur, tidak hanya kepada laki-laki aja. Kenapa? Karena hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innaha tudzakirul akhirah, yang artinya dulu memang aku telah melarang kalian berziarah kubur, ya, ketika mungkin akidah waktu itu masih goyah karena baru masuk agama Islam. Tapi setelah kokoh, Rasulullah menyatakan maka kalian harus ziarah kepada kubur, fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian ke negeri akhirat. Ulama mengatakan, termasuk Syekh Hassanain Muhammad Makhluf yang dari fatwa mufti dulu dari Mesir itu, bahwa hadis ini bersifat umum, berarti untuk mengingat akhirat dengan ziarah kubur ini bukan hanya kepada kaum laki-laki saja, kepada kaum perempuan pun tetap disyariatkan atau dianjurkan untuk berziarah kubur itu, ya. Bahkan ada hadis dari Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menyatakan bahwa Siti Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang saya harus bacakan ketika saya ziarah kubur? Kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada Siti Aisyah sebagai istrinya, kata Rasulullah, sabda Rasulullah, quli, ya, ya, assalamualaikum ya ahlal kubur wa inna insyaallah bikum lahikun, antum salafuna wa nahnu bil asar, nasallallahu lana wa lakumul afiyah. Itu hadis sahih Muslim, bahwa Siti Aisyah ketika mau ziarah kubur, ternyata Rasulullah SAW mengizinkan, bahkan memberikan doa ketika masuk ke dalam kuburan. Ini menunjukkan bahwa kaum perempuan pun tidak terlarang untuk berziarah kubur ini. Cuma di dalam kaitan dengan masalah hadis ada larangan, itu adalah ada hadis yang lain mengatakan la'anallahu zawaratil kubur. Jadi perempuan yang terlalu sering, ya, zawarat
itu artinya singkat mubalaghah yang terlalu sering ziarah kubur. Nah ini yang dilarang oleh agama. Kenapa? Karena ya kalau terlalu sering ya tentunya tidak baik ya, apalagi dia punya suami tinggal dan sebagainya. Nah itu oleh karena itu kalau misalnya hanya sewaktu-waktu, tidak ada salahnya kaum perempuan untuk berziarah ke kubur, tentunya yang wajar, yang tidak menyalahi syar'i, dan tujuannya untuk tuzakirul akhirah tadi, untuk mengingat kepada alam akhirat bahwa kita pun satu saat nanti akan dikubur seperti ini, dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dan menjadi tambahan ilmu kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita, mudah-mudahan bermanfaat, dan kita akhiri dengan doa Allahumma arhamni bil Qur'an. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir batin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.